yang ada di Timika. Kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika sejak tahun 2020 pada saat zaman COVID sampai sekarang. Kami juga bekerja sama dengan Disdukcapil, kemudian ada Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mimika. Jadi kami membuat beberapa sistem yang dibutuhkan oleh dinas-dinas tersebut. Oke, kita lanjut. Oh ya, perkenalkan ya, nama saya Ardi. Saya juga anak Timika, Ibu. Saya SD, alumni SD Impres Koprapoka. Mohon izin Ibu Kepala Sekolah SD Koprapoka. Koprapoka 1. Kemudian saya lanjut di SMP Negeri 2. Setelah meluluskan SMP Negeri 2, saya SMK 1 Kuala Kencana, dan kemudian lanjut kuliah di Universitas Indonesia komputer. Dan saat ini mengambil S2 juga di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Jadi status saya masih mahasiswa juga, Ibu. Dan memang selalu backgroundnya komputer IT. Siap. Oke, next. Jadi kita akan melakukan simulasi ya. Seperti Bapak Stanis bilang, selama ini kan kalau mengajukan dana BOS, Bapak Ibu selalu bolak-balik dari sekolah ke dinas, itu lumayan memakan waktu ya. Nah, dengan adanya sistem seperti ini, sistem akan menolak ketika dia punya SOP ataupun apa namanya, angka-angkanya tidak sesuai. Jadi sudah ada standar daripada sistem tersebut. Jadi dengan adanya perkembangan teknologi yang tentunya sangat pesat di era globalisasi ini, sudah saatnya kita memanfaatkan dunia digitalisasi untuk mengembangkan sistem-sistem yang ada di dinas pendidikan. Jadi tidak perlu harus visit lagi, tidak perlu harus ke kantor, semua sudah berbasis digital. Dengan adanya penggunaan teknologi oleh manusia tentunya sangat membantu dalam menyelesaikan setiap program-program yang kita kerjakan. Seperti ini bentuknya, next. Next, lanjut. Jadi sebelum kita implementasi, testing, kita lihat dulu, review dulu. Jadi ini ada form permohonannya, akan berbasis barcode juga. Next. Jadi ini ada siapa bos, di sini ada dua pilihan. Ada belanja modal atau aset, dan ada belanja barang jasa habis pakai. Dan semua ini kan di dalam proposal bos ini setiap sekolah punya anggaran yang sudah ditentukan. Tidak bisa melebihi daripada anggaran yang sudah ditentukan. Oleh karena itu semua sudah punya standar-standar. Nah, ini ada beberapa item yang sudah ditentukan harganya, seperti alat musik, ada kertas A4, kertas E4, spidol, tinta spidol, dan lain-lain. Jadi harganya sudah ditentukan. Jadi Bapak Ibu hanya tinggal menekan jumlahnya saja, tidak usah menentukan harganya. Harga akan secara otomatis akan tampil di bagian bawah. Kesimpulan, apakah anggaran yang ingin Bapak ajukan sudah mencapai batasan atau belum? Jika lebih batasannya maka akan tertolak. Namun jika kurang, itu Bapak Ibu masih bisa menambahnya sampai diberikan. Next, apa namanya? Next. Hanya pertama di sekolah, nomor HP WA, dan email. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mengajukan proposal secara online ini dan sudah di ACC, Bapak Ibu akan dihubungi dari Dinas Pendidikan bahwa menginformasikan bahwa proposal Bapak Ibu sudah disetujui. Jadi tanpa ada pertemuan tatap muka seperti itu. Next. Ini dia data review, data total yang sudah di-input tadi Bapak Ibu, akan muncul semua kuantitinya berapa dan jumlahnya berapa. Next. Oke, ini adalah from data Dinas Pendidikan. Jika tadi itu adalah tampilan yang ditampilkan di pihak kepala sekolah, ini adalah tampilan-tampilan yang ditampilkan di pihak dinas. Bagaimana meskipun Bapak Ibu belum menyempurnakan proposal tersebut, itu dari dinas akan bisa memantau secara online. Oh, contoh sekolah ini sudah menginput tapi belum selesai. Jadi semua akan terbaca. Bapak Ibu menulis 3 atau 4
inputan meskipun belum selesai akan tetap terpantau. Apa kelebihannya? Jadi ketika memang belum selesai, dari dinas bisa mengkonfirmasi mohon segera diselesaikan. Kemudian ketika sudah selesai, Bapak Ibu submit akan muncul di tampilan submit. Nah, submit ini berarti sudah clear, dan jika statusnya sudah komplit, berarti proposal Bapak Ibu terkait dana BOS sudah diterima. Dan ketika sudah selesai, tahun baru lagi, data-data tersebut akan disimpan di tempat sampahnya dan sudah disediakan di sistem. Dan ini dia tampilannya ketika sudah di statusnya sudah komplit. Ini alamat-alamat sekolahnya, ini hanya sekedar contoh saja. Jadi ketika dari admin dinas pendidikan mengklik WA, itu akan otomatis terhubung ke WA Bapak Ibu guru, termasuk email yang sudah disediakan. Ini halaman untuk print data-data sekolah yang sudah melakukan penguploadan proposal dana BOS. Nah, ini tampilan secara keseluruhan permintaan daripada pihak sekolah. Dia permintaannya apa? Ini hanya sekedar simulasi saja. Next. Oke, kita lanjut langsung simulasi sistem. Jadi seperti apa sistemnya bekerja? Semua berbasis online. Jadi pastikan Bapak Ibu datanya harus ada gitu. Terus bagaimana ketika penginputan? Contoh nih, kita lagi menginput belum selesai, tiba-tiba mati lampu atau internet padam. Pada prinsipnya Bapak Ibu tetap, jadi tidak perlu lagi mengulang. Nanti ketika lampu menyala ataupun internet bisa dilanjutkan. Ini melakukan simulasi seperti apa sih simulasinya? Permohonan dana BOS via aplikasi Siapa Bos. Ini masih versi 1 ya. Jadi pada prinsip kelebihan kekurangan IT-nya. Jadi ini aplikasi sudah bisa. Nah, kemudian ini contoh modal aset nih, alat musik. Alat musik sudah ditentukan harga. Contoh ini kayak harga A4 65.000, pihak sekolah butuh berapa rim contohnya. Ini masih harga apa? Masih belum real, masih sekitar saja. Nanti setelah ini baru kita di-realkan. Jadi harga semua ditentukan dari dinas. Nah, ini barang-barang yang dibutuhkan, tinggal apa saja permintaan. Jadi ini hanya sebuah contoh. Jadi kalau ini kan kebutuhan setahun ya. Jadi bisa minta 5, bisa 10 dan macam-macam. Nanti akan ada totalnya di bagian bawah. Apakah sudah sesuai dengan budget yang dianggarkan atau belum sampai. Ketika belum sampai masih bisa direvisi untuk memaksimalkan proposal yang ada. Nah, contohnya ini ada total maksimal dana pemohon itu kan 368 juta. Tapi ternyata totalnya baru 88 juta. Itu Bapak Ibu masih bisa melakukan penambahan sampai pada akhir nilai itu tercukupi.
Nah ini muncul dia punya data-data, ini bisa diedit. Oke, next. Bisa, Bu. Jadi kelebihannya sistem ini, admin pada dasarnya dinas pendidikan semua pegang kontrol terkait proposal yang diminta. Nah, jadi tidak perlu aja ada revisi-revisi, sistem secara otomatis akan mengubah, kemudian diinformasikan ke pihak sekolah via WhatsApp bahwa ada perubahan seperti itu. Ada item-item yang tidak disetujui seperti itu. Bahkan mungkin ada item-item yang harus diusulkan dari dinas pendidikan bahwa harus next. Kemudian ke bagian bawah. Nah, ini harus ketika sudah menulis proposalnya nama sekolah. Jadi kalau Bapak Ibu merasa bahwa 89 juta ini sudah cukup, dari yang harusnya Bapak Ibu bisa mendapatkan 368 juta, itu bisa Bapak gitu ya? Atau harus maksimal Pak? Meskipun tidak harus budgetnya. Jadi harus dimaksimalkan budgetnya permintaannya. Ya. Oke, di sini ada komentar entah harapan atau apalah dari pihak sekolah ke dinas. Oke, ini sudah selesai. Kemudian akan masuk di tampilan admin daripada dinas pendidikan. Nah, ini salah satu jadi contoh SD Negeri 1 Mimika. Requestnya seperti apa? Nah, ini dia. Sudah muncul. Nah, di sini juga bisa diedit dan sebagainya dari pihak admin. Nah, kita juga bisa langsung dari admin, langsung bisa connect ke WhatsApp si operator di sana. Jadi secara otomatis bisa connect, menghubungi jika memang ada revisi-revisi yang diinginkan. Jika sudah statusnya sudah komplit, dari dinas pendidikan sudah merasa bahwa oh ini sudah ACC, maka langsung dikomplitkan supaya pindah di status komplit. Artinya apa? Kalau komplit berarti proposal disetujui. Nah ini sudah disetujui. Oke, mungkin sekian presentasi kami. Bapak Stanis bisa menambahkan. Ya, baik, terima kasih Pak Aldi, Bapak Ibu, Pak Sekretaris yang kita hormati. Jadi aplikasi ini dirancang untuk memudahkan kita semua, baik tim BOS sekolah, tim BOS kabupaten. Aplikasi ini tadi disampaikan oleh Pak Aldi bahwa ada dua jenis belanja. Itu belanja aset atau modal barang tetap. Kemudian ada belanja barang habis pakai atau jasa. Jadi sudah terbentuk dia punya jenis, tinggal nanti kode rekeningnya. Ada penambahan fitur-fitur yang terkait dalam aplikasi ini. Jadi kita bisa tahu bahwa apalagi sekolah negeri itu dia punya pelaporan harus aset. Kita selama ini makanya tadi kenapa kita libatkan BPKD karena memang aset daerah itu untuk sekolah negeri itu dibeli dari dana pemerintah harus terekam. Aplikasi ini memudahkan bahwa tahun ini bisa terekam. Tahun ini sekolah ini membeli aset, misalnya meja kursi kah atau barang yang tetap infokus kah, laptop kah, komputer itu akan terekam. Jadi kita bisa tahu bahwa sekolah ini sudah pengadaan laptop sekian. Aplikasi ini memudahkan seperti itu. Begitu juga barang jasa. Jasa, misalnya ada guru honor atau tenaga kependidikan di sekolah TUK yang sekolah bayar dari dana BOS, berarti di situ akan bisa kita tahu bahwa 1 tahun itu sesuai dengan UMR Kabupaten Mimika berapa dan berapa orang. Sehingga kita bisa terarah bahwa dana BOS ini
Dana Bosda ini bisa terarah untuk penggunaannya. Sehingga Bapak Ibu, aplikasi ini sangat memudahkan kita semua. Tim bos sekolah akan terbantu karena dua jenis belanja ini terarah, baik jasa dan aset. Jadi dengan aplikasi ini kita berharap ke depan kita bisa gunakan untuk kemajuan layanan pendidikan di Kabupaten Mimika. Daerah kita, pemerintah daerah Kabupaten Mimika membantu dengan dana operasional sekolah dari sumber dari daerah, bagaimana layanan pendidikan di satuan pendidikan untuk warga usia sekolah bisa terlayani dengan adanya aplikasi ini. Mungkin dasar yang tadi Bapak Ibu ikuti, ini kita masih penyempurnaan, kita akan sosialisasi lagi, tapi saat ini kami perkenalkan bahwa aplikasi ini bisa mengontrol dalam tata kelola dana bos lebih transparan dan lebih akuntabel. Mungkin itu tambahan dari saya, nanti akan Ibu Kadis juga akan menyampaikan tentang bagaimana aplikasi ini dan manfaat bagi kita semua. Itu kembali ke host. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung dan kami sudah mencantumkan daftar hadir di kolom chat, mohon mengisi daftar hadir. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan mendengarkan arahan sekaligus penguatan dari Ibu Kadis Pendidikan Kabupaten Mimika. Kepada Ibu kami persilakan. Dengan berkenan melimpahkan dan berkumpul konsentrasi. Pernyataan kita sekali sampaikan. Mohon Bapak Ibu di layanan ini, di link ini, jika yang masih mengaktifkan mute-nya di unmute ya, supaya jangan suara Bapak Ibu terekam atau yang lain terganggu dengan suara Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan arahan dari pimpinan Ibu Kadis, dari mohon didengar baik-baik. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Sekretaris, pejabat eselon 3 dan 4 dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, para reformer, Bapak Ibu yang ada di ruang rapat Dinas Pendidikan dan juga Bapak Ibu yang mengikuti acara ini secara virtual. Ya, jadi yang pertama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena kita semua ada dan masih sehat sampai dan hari ini. Tidak bisa. Ada hal yang mau saya sampaikan menyangkut aplikasi ini, itu kami dari Dinas Pendidikan mendukung aksi perubahan yang dilakukan oleh Pak Kabid SD. Sistem pelaporan BOS atau siapa BOS ini akan disosialisasikan dan digunakan oleh semua jenjang pendidikan maupun PKBM. Jadi kami berharap mulai 1 Januari itu proposal dibuat, sumber dananya sudah 2, yaitu BOS dan BOPDA. Belanjanya sesuai dengan SSH yang akan ditampilkan dan proposalnya akan kita tentukan batas tanggal berapa. Jadi Bapak Ibu harus mengikuti kegiatan ini dengan serius dan akan kita sosialisasikan secara offline tentang pengisian dan lain sebagainya. Supaya pada tahun 2024 kita sudah melaporkan penggunaan dana BOS dan BOPDA secara online. Jadi bukan cuma BOS, tapi BOPDA juga punya aplikasi untuk pelaporannya. Jadi sekali lagi saya harapkan Bapak Ibu memperhatikan ini dan akan kita lihat waktu
untuk sosialisasi kepada kepala sekolah, bendahara, dan juga operator sekolah tentang penggunaan aplikasi ini, karena mulai tahun 2024 itu kita akan melaporkan dana BOS secara BOPDA secara aplikasi. Proposal juga dibuat dalam aplikasi. Dibuat tidak ada yang antar ini ke sini lagi dokumen, tetapi dimasukkan di dalam aplikasi. Kalau di situ misalnya ada SA yang harus tidak ada guru honor dan dia membayar guru honor, akan kita hapus dan kepala sekolah bayar pakai uang pribadi. Itu untuk sekolah negeri. Jadi ini menjadi perhatian kita semua. Terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Kadis yang sudah menegaskan kembali tentang aplikasi ini dan bagaimana nanti digunakan di saat kami akan sosialisasi secara offline ke sekolah-sekolah. Pada prinsipnya hari ini kami memperkenalkan ada satu aplikasi yang berjudul Siapa Bos. Ini siap membantu Bapak Ibu sebagai tim bos di sekolah. Kita tahu ada tim bos kabupaten, ada tim bos sekolah. Tim bos sekolah itu terdiri dari kepala sekolah, bendahara, satu orang komite, satu orang tua, dan salah satu guru. Itu yang secara aturan dari Kementerian Pendidikan ada SK tentang tim bos sekolah. Sehingga di satuan pendidikan itu harus 5 personal ini yang menjadi tim bos sekolah. Kalau hanya 2-3 berarti tidak sesuai. Karena di situ ada melibatkan orang tua, ada melibatkan guru. Dan 3 unsur tadi adalah IT atau operator, kemudian kepala sekolah dan bendahara. Itu yang menjadi informasi untuk kita semua sebagai pelaku pendidikan di kabupaten ini. Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu sebagai penanggung jawab dana ini, fungsikan warga Bapak Ibu tentang arti pelaporan menggunakan aplikasi ini. Sehingga kita tidak lagi cari aset, kita hubungi ke sekolah, tahun ini belanja ini dengan aset berapa, tapi semua sudah jelas melalui aplikasi ini. Baik, saya pikir kita tidak bisa bertanya jawab, itu hanya informasi untuk Bapak Ibu tahu. Jadi forum ini tidak bertanya jawab, penegasan. Nanti akan kita ke sekolah-sekolah untuk bisa diskusi tentang penggunaan aplikasi ini. Sekali lagi saya Kepala Bidang SD selaku salah satu peserta dari pelatihan kepemimpinan administrasi BK Angkatan 4 tahun 2023 dengan mengambil judul Sistem Aplikasi Pelaporan Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Mimika. Siap Pak Bos. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan PKA yang ada dalam link ini yang mengikuti, dan juga ada coach saya yang juga mengikuti siaran ini sehingga sangat membantu saya dalam pengembangan karya saya nanti. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan satuan pendidikan, para pejabat dinas, staf yang ikut pada kesempatan ini. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu sekalian. Kami kembalikan ke Bu Era. Terima kasih Pak Stanis. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi kami ingatkan untuk mengisi daftar hadir, dan juga telah disampaikan bahwa dalam paparan tidak ada forum tanya jawab, akan berlanjut ke sekolah-sekolah Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya kembalikan kepada MC Pak Obed, disilahkan. Baik, terima kasih atas penyampaian yang sudah disampaikan oleh Pak Stanis, kemudian juga oleh Pak Ardi, dan ditutup oleh Ibu Kepala Dinas. Harapan kita semua agar program aplikasi ini dapat berjalan dengan baik dan juga diimplementasikan nanti di satuan Bapak Ibu nantinya, sehingga kita akan mempermudah rentang kendali dalam hal pelaporan dana BOPDA nantinya.
Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk kehadiran kita semua, Bapak Ibu, Kepala Sekolah maupun operator sekolah di masing-masing satuan pendidikan yang sudah boleh mengikuti lewat webinar, kemudian tim yang sudah boleh mendukung semua kegiatan ini dengan baik. Sekali lagi terima kasih untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Tuhan memberkati kita. Saya kembalikan ke Ibu Erin untuk menutup webinar ini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Obed. Hadirin sekalian, terima kasih untuk kehadiran di acara webinar pagi hari ini. Sekali lagi kami mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Bapak Ibu, kami mohon maaf dan terima kasih untuk kebersamaan di pagi hari ini. Shalom dan selamat pagi. Bapak Ibu boleh peninggalkan. Selamat pagi. Pak Jo, terima kasih sudah ikut. Pak Jo, terima kasih. Maaf terlambat dari Terima kasih. Selamat pagi. Sampai jumpa. Terima kasih. Kita sudah bisa lihat sih. Nureda, selamat pagi. Izin lihat Nureda. ya. Bapak Ibu yang hebat-hebat. Terima kasih. Pak Eli, kapan ambil fotonya Pak Eli?